Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penelusuran teori dan riset terdahulu dengan menggunakan aplikasi Open Knowledge Map. Ya, jadi aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu kita untuk memudahkan mencari teori dan riset terdahulu. Ya. Nah, sebelum masuk ke teknis aplikasinya, saya akan coba jelaskan dulu apa sih sebenarnya teori itu ya. Jadi, theoretical rational itu menggambarkan kepada kita bahwa sebuah teori itu akan menjelaskan tentang hubungan atau keterkaitan sebuah variabel dengan variabel yang lain. Yang dalam konteks riset kuantitatif, maka itu merupakan hubungan pengaruh antara variabel X, variabel bebasnya ya, independent variable dengan variabel terikat, variabel dependent. Sehingga kita tidak boleh asal memilih variabel X ketika kita akan meneliti variabel Y-nya. Ada sebuah guidance, ada sebuah panduan yang mengatur kita ketika kita akan memilih variabel X, ketika kita akan membahas variabel Y. Nah, posisi teori dan riset terdahulu pada sebuah riset itu terdapat pada bab 2 ya, tinjauan pustaka. Yang bertujuan untuk menentukan state of the art. Ya, jadi apa sih hal-hal yang mutakhir dari sebuah pembahasan variabel Y? Ya, jadi di bab 1 itu kan kita sudah menentukan masalah pada variabel Y, variabel dependentnya, kemudian kita mencoba mencari variabel X yang bisa menjelaskan fenomena variabel Y. Ya, pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Fungsi kedua adalah kita bisa menentukan teori apa saja. Ya, jadi kita pahami ada grand teori, teori utama itu biasanya letaknya di bagian awal. Kemudian ada teori-teori penunjang. Ya, sumber tinjauan pustaka itu dari apa saja? Yang pertama tentu buku teks ya, textbook. Ini kalau sudah menjadi buku kita bisa melihat di dalam sebuah buku tentu akan ada banyak teori. Nah, tinggal Anda bisa sesuaikan Anda akan menggunakan teori yang mana. Atau dari jurnal ilmiah. Nah, kalau jurnal ilmiah ini biasanya dia spesifik karena sebuah artikel yang terbit di dalam jurnal itu dia akan membahas secara spesifik keterkaitan atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kelebihan dari jurnal ilmiah ini ya artikel di jurnal ilmiah itu kita bisa mendapatkan lebih update karena sebuah jurnal itu dia bisa publish 2, 3, 4 atau bahkan mungkin lebih ya dalam setahun sehingga kita bisa memilih publikasi terbitan-terbitan yang lebih baru ya, beda dengan buku teks ya atau e-book misalkan itu biasanya publikasinya tidak secepat dari artikel pada jurnal ilmiah. Sumber berikutnya ada referensi statistik, skripsi, tesis, dan disertasi. Ini Anda bisa langsung buka di bab 2, itu Anda bisa langsung baca. Tentu ini adalah skripsi, tesis, disertasi yang telah lulus ya. Jadi Anda bisa melihat di situ teorinya apa saja, Anda bisa baca. Tapi ingat sekali lagi jangan ditulis copy paste. Kalau Anda menulis copy paste sama persis dengan sumber aslinya, tentu akan menjadi masalah plagiasi ketika nanti Anda cek misalkan dengan aplikasi Turnitin atau plagiarism detector dan sebagainya. Sumber kelima adalah internet. Nah, ini akan kita coba ya. Kalau sebelumnya Anda mungkin sudah googling atau menggunakan Google Scholar, maka kita akan coba sebuah aplikasi yang baru.
Baik, kita sekarang sudah masuk di aplikasi Open Knowledge Map ya. Di situ kita langsung memilih saja. Misalkan kita ingin mendapatkan topik tentang kemiskinan di Jawa Timur. Contoh kita akan mencari artikel-artikel tentang kemiskinan di Jawa Timur, maka kita tuliskan saja di tengah itu. Saya pilih yang all disciplines, kita klik go, maka Open Knowledge Map akan memunculkan kepada kita riset-riset yang terkait dengan kemiskinan di Jawa Timur. Kita tunggu. Berikutnya Open Knowledge Map itu akan memunculkan kelompok riset, ya, kelompok riset yang terkait dengan kemiskinan di Jawa Timur. Misalkan kelompok riset terkait dengan kebijakan ada di sebelah kiri atas, kemudian terkait dengan pengeluaran non-pangan ada di tengah, kemudian tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, kemudian di sini ada keterkaitan tingkat pengangguran terbuka, pendapatan hasil daerah, dan sebagainya. Dan masih ada banyak kelompok-kelompok riset. Artinya seorang peneliti itu bisa dengan mudah mendapatkan kelompok riset yang sejenis, sehingga ketika seorang peneliti misalkan mencari keterkaitan dengan tingkat pengangguran, bisa mengambil yang di tengah. Ya, misalkan dengan IPM itu ada di bawah dan seterusnya ya. Artinya ini sesuai dengan kebutuhan peneliti. Nah, di sebelah kanan kita bisa melihat ada sekitar 100 dokumen. Ya, di sebelah kanan itu ada sekitar 100 dokumen. Anda bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kalau kita klik, kita terus sedikit. Nah, kalau tertulis ada open access, maka kita bisa buka gitu. Ya, kita klik PDF, maka akan muncul. Ya. Ya, sudah muncul. Ini dari jurnal Equilibrium. Pengaruh IPM, pengangguran, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Ya, kita close dulu, kita coba lihat yang lain. Berikutnya kita akan coba mengambil satu artikel ya, yang selanjutnya kita akan masukkan ke dalam peta teori. Apa itu peta teori? Oke, tunggu setelah ini. Saya mengambil, nah di sini Anda bisa memilih banyak sekali artikel-artikel ya. Kalau kebetulan bisa open semua, saya ambil yang contoh di sini. Oke, kita lihat di sebelah kanan, di open access. Saya klik PDF. Nah, sudah muncul PDF-nya. Ini supaya view-nya lebih mudah, saya akan download di situ ya. Nah, ini saya download, kemudian muncul. Nah, ini artikelnya sudah muncul. Nah, kita sekarang sudah dapat satu artikel. Bagaimana kita memotret teori atau riset terdahulunya? Kita bisa lihat di sini. Di abstrak kita bisa membaca variabel yang mempengaruhi. Di judul juga sudah muncul ya, karena judulnya ini dia memuat variabel. Jadi judul itu bisa memuat variabel atau tidak. Kebetulan ini judulnya memuat variabel. Jadi kalau kita lihat di sini, X1-nya adalah pertumbuhan ekonomi, X2-nya adalah upah minimum ya, UMK, upah minimum kabupaten kota, dan tingkat pengangguran terbuka ya, TPT terhadap penduduk miskin. Artinya kita sudah bisa melihat bahwa kalau kita meneliti penduduk miskin itu, maka paling tidak kita bisa mencari variabel X, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka. Kemudian kita coba lihat yang pengangguran terbuka. Di dalam artikel ini kita bisa menemukan sebuah paragraf yang menyebutkan bagaimana keterkaitan antara kemiskinan dengan tingkat pengangguran terbuka.
Jadi pengangguran terbuka itu dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang lambat itu bisa menyebabkan orang terkendala ketika masuk ke pasar kerja. Nah, ini yang menyebabkan orang menjadi miskin. Nah, ini yang agak penting ya, yang Anda harus cermat dan jeli. Di sini juga disebutkan bahwa pengangguran yang tinggi itu menjadi masalah karena dampaknya ketika tingkat pengangguran terbuka tinggi adalah banyaknya sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat berkurang. Nah, kalau Anda menemukan hal seperti ini, saran saya adalah Anda cari sumber aslinya. Kebetulan sumber aslinya buku Samuelson dan Nordhaus kan buku economics ya, jadi saya pikir itu masih mudah didapatkan. Jadi Anda cari sumber aslinya. Ya, bagaimana kalau tidak ketemu? Lah, kalau tidak ketemu baru Anda jelaskan bahwa Anda mengambil Samuelson dan Nordhaus ini dari hasil karya yang lain, ya. Tapi kalau Anda bisa mendapatkan Samuel dan Nordhaus, maka silakan Anda kutip langsung dari buku Samuelson dan Nordhaus ya. Ini mestinya bukunya judulnya Economics. Berikutnya saya akan jelaskan tentang apa itu peta teori. Jadi peta teori itu adalah sebuah tabel yang mempermudah Anda dan pembimbing Anda atau penguji Anda untuk bisa memahami konstruksi model yang Anda susun. Karena dengan peta teori ini, maka Anda, pembimbing, dosen pembimbing, dan dosen penguji itu akan lebih mudah memahami variabel-variabel apa saja yang Anda gunakan, yang Anda pilih sebagai variabel X. Oke, bagaimana cara mengisinya? Kita bisa lihat di sini yang pertama adalah nama variabel. Di sebelah kiri itu ada nama variabel, kemudian satuan, jenis referensi, ini bisa teori atau empirik. Kemudian jenis empirik deskripsi atau artikel, kemudian nama teori, peneliti, deskripsi, dan arah pengaruhnya. Oke, baik, mari kita akan coba mengisi nomor 1 yang menjelaskan tentang kemiskinan di Jawa Timur. Nah, pertama kita isi dulu judulnya ya, analisis kemiskinan di Jawa Timur tahun 2020 sampai dengan 2023. Kemudian variabel terikatnya variabel Y adalah jumlah penduduk miskin. Berikutnya kita akan mengisi nama variabel di sini ya dengan menggunakan satu artikel yang sudah kita lihat tadi. Oke. Saya akan coba splitting layarnya. Cara pengisian peta teori itu contoh saja tadi kita sudah mendapatkan informasi dari teorinya yang ditulis oleh Samuelson dan Nordhaus yang menyatakan bahwa dampak dari tingginya pengangguran adalah akan banyak sumber daya terbuang dan pendapatan masyarakat akan berkurang. Nah, jadi kita tulis dulu di sini. Kita akan mengukur pengangguran dengan menggunakan indikator tingkat pengangguran terbuka. Apakah kita boleh menggunakan proksi yang lain? Boleh, karena tingkat pengangguran terbuka itu satuannya adalah persentase. Jadi berapa banyak penduduk yang menganggur dibandingkan dengan total jumlah penduduk angkatan kerja itu kemudian dikalikan 100%, sehingga kita bisa mendapatkan angka tingkat pengangguran terbuka dengan satuan persentase. Apakah kita boleh menggunakan uh, jumlah masyarakat yang menganggur? Boleh, satuannya orang. Ya. Data Anda bisa akses di BBS, publikasinya namanya Keadaan Angkatan Kerja. Di situ Anda akan bisa mendapatkan berapa jumlah TPT, berapa persen TPT, dan berapa jumlah orang yang menganggur. Nah, ini kita isi yang TPT. Satuannya adalah persen. Referensinya karena itu adalah Samuelson dan Nordhaus dalam buku ekonomi.
maka kita beri tanda X pada teori. Apa itu empirik? Empirik adalah hasil riset. Jadi kalau Anda melihat mendapatkan sebuah teori X, teori variable independen, maka yang mana dia telah diteliti oleh dalam sebuah artikel, Anda bisa baca di dalam kesimpulannya bagaimana arah pengaruhnya. Kalau arah pengaruhnya adalah berpengaruh sesuai dengan teori, maka Anda bisa dapatkan. Oke, nah itu yang di empirik. Nanti saya akan beri contohnya. Jenis empiriknya tidak ya, karena kita tidak membeli empirik, kita bisa kosongin. Nama teorinya kita copy paste saja. Nah, tetapi tugas Anda nanti adalah mencari sumber aslinya ya, karena ini kan kita mengcopy paste dari artikel yang sudah jadi. Nah, tugas Anda ketika nanti menulis di bab 2 itu Anda harus menulis kembali dengan bahasa Anda sendiri. Jangan di copy paste seperti ini. Kalau Anda copy paste, ini saya memberi contoh saja ya supaya mudah di peta teori. Nah, kalau Anda copy paste apa adanya dari artikel, pasti nanti Anda akan terkena plagiat. Silakan Anda tulis dengan bahasa Anda sendiri. Arah pengaruhnya, nah Anda bisa perhatikan di sini. Kalau Anda perhatikan, di sini tertulis bahwa kalau pengangguran itu naik, maka pendapatan masyarakat akan berkurang. Apa dampaknya keterkaitan? Kalau pendapatan masyarakat berkurang, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah. Artinya apa? Tingkat pengangguran dan kemiskinan itu memiliki hubungan yang searah atau positif. Oke, kita sudah mendapatkan satu variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, yaitu tingkat pengangguran terbuka. Oke, kita akan berburu variabel X berikutnya. Berikutnya kita akan mencari lagi variabel X-nya. Sama, masih menggunakan Open Knowledge Map. Ada berbagai macam artikel. Kita akan mengambil satu artikel lagi. Kita melihat pada artikel dari Siti Nuraini dan Pak Aris Yuwono Yudonugroho. Kita klik saja. Nah, dia ada di dalam klaster ini. Ya, kelompok pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, ada kemiskinan provinsi. Saya langsung masuk ke PDF-nya, artikelnya. Oke, saya download dulu. Ya, oke. Setelah ini kita akan masukkan, kita ambil satu variabel X, kita masukkan ke dalam peta teori ya. Saya split dulu layarnya. Nah, setelah kita lihat, saya tampilkan dari dua layar begini supaya lebih mudah. Ini ada sebuah hasil riset ya dari Sans et al. Ini tahun 2017. Kita coba lihat dulu ini siapa. Ada di daftar pembahasan. Nah, ini Sans et al. Ini adalah sebuah artikel ya, case di Spanyol, Journal of Innovation and Knowledge. Nah, kalau Anda bisa mendapatkan artikel aslinya, maka ini akan lebih bagus sehingga Anda bisa membaca. Ya, tapi kalau Anda tidak mendapatkan artikel aslinya dari Sans et al, maka Anda bisa mencantumkan ini nanti di daftar pustaka bahwa Sans di dalam risetnya Aini dan Nugroho. Ya, nah ini saya tuliskan dulu bahwa yang mempengaruhi kemiskinan salah satunya adalah pendidikan. Nah, untuk satuan ini ternyata di peneliti itu menggunakan, nah ini di abstrak sudah tampak ya. Untuk pendidikan dia menggunakan rata-rata lama sekolah. Kalau rata-rata lama sekolah itu satuannya tahun. Apakah boleh kita menggunakan proxy variable
proxy indikator yang lain? Jawabannya boleh. Misalkan berapa jumlah penduduk yang tidak lulus SD. Hipotesis yang dibangun bahwa semakin banyak penduduk yang tidak lulus SD, maka perlu dampak terhadap kemiskinan dia akan semakin tinggi. Pun sebaliknya kalau kita menggunakan data penduduk yang berpendidikan tinggi, maka arahnya pun berbeda. Oke, saya akan sesuaikan dengan riset ini menggunakan rata-rata lama sekolah. Ya, satuannya 2 tahun. Ini adalah hasil penelitian karena tadi kita menggunakan risetnya dari STAN, ya. Maka ini termasuk empirik, bukan teori. Nah, apa sih empirik? Empirik itu adalah hasil penelitian lain. Jadi di dalam riset terdahulu ya, jadi sebuah kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian jenisnya ini adalah artikel, ya karena Anda tidak mendapatkan ini di dalam skripsi. Ini saya tulis saja supaya mudah ya kalau nanti Anda menuliskannya dengan bahasa sendiri ketika Anda menuliskan di bab 2. Nah, ini adalah tampilan. Oke, arahnya pengaruh dulu. Pendidikan, rata-rata lama sekolah, hipotesisnya adalah kalau semakin lama pendidikan maka ada sebuah harapan tingkat kemiskinan akan semakin turun, sehingga hubungannya adalah terbalik atau berawalan arah atau negatif. Nah, kita sudah menyelesaikan, kita sudah mendapatkan dua variabel, ya, kita bisa petakan di dalam peta teori. Nah, untuk selanjutnya Anda silakan mencari dari artikel yang berbeda, karena jangan sampai Anda memilih variabel X ini sama persis dengan sebuah riset. Jadi jangan sampai semua variabel X itu Anda mengambil dari satu sumber artikel yang sama. Ya, khawatirnya nanti itu akan menjadi plagiat. Oke. Nah, untuk peta teori ini sekali lagi ini mempermudah Anda, mempermudah dosen pembimbing dan mempermudah dosen penguji. Kalau ini sudah Anda sampaikan di saat ujian proposal atau ujian akhir, maka pembimbing dan penguji pun akan dapat melihat lebih mudah. Oke, itu adalah runtutan bagaimana kita mengerjakan, kita mencari dulu melalui aplikasi Open Knowledge Maps, kemudian kita coba tuliskan pada peta teori. Terima kasih, kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.